Hari ini tanggal 3 September tahun 2022 pukul 13.30 pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. BBM saat ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat Indonesia setelah ditetapkan pada tanggal 3 September 2022. Pasalnya, kenaikan harga BBM berdampak pada semua sektor masyarakat. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk simak video berikut ini. Dampak apa sih yang Ibu rasakan setelah adanya kenaikan harga BBM? Susah mbak, mencari makan susah. Jadi kalau mau beli duit apa-apa kan sebenarnya mahal semua. Cuma mau jual lagi itu susah. Dinaikin kan pada nggak mau. Kalau Ibu sendiri, pengeluaran rata-rata uang buat beli BBM selama sebulan berapa? Pasti nggak pasti mbak. Kadang cuma pas buat anak-anak beli itu. Nah, kalau dari Ibu sendiri, Ibu dapat BLT dari BBM ini apa enggak? Nggak dapat. Aku selama di Jogja berapa tahun 40 tahun nggak dapat apa-apa. Nah, kalau dari Bapak sendiri, kira-kira pengeluaran BBM yang diperlukan dalam sebulan itu berapa ya Pak? Ya, kalau kami sebagai keluarga untuk antar jemput anak sekolah itu juga paling tidak sehari bisa 1 liter, untuk bekerja 1 liter, jadi kurang lebih 2 liter lah untuk kami seharinya 20.000 ya. Alhamdulillah sampai saat ini dari saya pribadi dan juga rekan-rekan kerja kami tidak ada yang dapat bantuan. Nah, Bapak itu merasa butuh nggak sih BLT itu untuk Bapak dan keluarga? Itu tergantung dari kita pribadi dalam mensikapi ya. Kalau tentunya saya pribadi apabila mendapat kami terima alhamdulillah, dan apabila tidak mendapat ya tetap kita syukuri alhamdulillah, berarti kita bisa dikategorikan sebagai orang yang mampu, maksudnya mampu mencikapi keadaan seperti ini. Dampak apa sih yang paling kamu rasakan dari kenaikan harga BBM? Untuk dampak sendiri tentunya ongkosnya ya, ongkos kita mengeluarkan biaya untuk membeli BBM untuk kendaraan kita itu pasti naik. Kalau aku sendiri itu biasanya 32.000 itu buat seminggu. Kalau kamu ini merasakan adanya kenaikan dana yang kamu berikan, nah menurut kamu sendiri apakah perlu mahasiswa itu mendapatkan BLT BBM juga seperti yang didapatkan masyarakat pada umumnya? Untuk BLT itu agak tricky ya. Misal harus ada persyaratan yang kriteria yang sangat-sangat detail dan agar itu bisa sasarannya tepat gitu. Kalau kita lihat kan sebenarnya subsidi ini tuh ada bagaikan 2 mata pisau gitu. Satu sisi emang membantu masyarakat, tapi di satu sisi itu memberatkan negara. Nah, harusnya pemerintah saat ini lebih menerapkan proposisi sampling. Ada kriteria tertentu untuk menempatkan siapa saja yang berhak menerima seperti tadi, seperti subsidi atau BLT itu. Kalau menurutku mahasiswa itu pun harus dipilah lagi. Apakah dia memang dia itu berhak, misalnya dari kalangan tidak mampu, itu harus didahulukan. Dan apakah memang butuh itu bantuan itu. Jadi aku mau menanyakan beberapa hal nih. Yang pertama, kamu tahu kan kalau sekarang kenaikan harga BBM sedang jadi isu hangat di tengah masyarakat. Nah, dari kamu sendiri dampak apa sih yang kamu rasakan akibat dari kenaikan BBM? Mungkin kalau saya ke pengeluaran yang jadi lebih besar ya, karena tadinya saya sekitar isi bensin penuh tuh kayak 20-25 udah bisa buat pulang pergi selama seminggu di sini, tapi sekarang minimal isi bensin jadi 30, itu pun kadang mau pas mau pulang harus isi bensin lagi gitu sih. Terus gara-gara itu saya sebisa mungkin jadi membatasi
mobilitas gitu loh. Nah, dari kamu sendiri, apakah menurut kamu mahasiswa, terutama kamu itu perlu untuk mendapatkan BLT seperti masyarakat pada umumnya? Mungkin perlu sih, tapi untuk beberapa golongan yang emang mereka turah-turah duit masih perlu ada filter untuk siapa yang seharusnya dapat BLT gitu, nggak bisa dipukul rata. Kalau itu dananya dari pemerintah ya, kalau dananya dari UNIF, karena semua yang sama-sama bayar UKT, saya merasa nggak perlu ada pembedaan. Kita lihat ini adalah grafik perbedaan kenaikan BBM sesudah dan sebelum. Dari isu kenaikan harga BBM yang tengah hangat di masyarakat saat ini, terdapat beberapa penyebab, yaitu yang pertama, harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP masih tergolong tinggi per Juli 2022, di mana harga minyak ini berada di kisaran angka 106,37 dolar per barel. Yang kedua, adanya tensi geopolitik di negara produsen, di mana hal ini memberikan dampak besar, karena lebih dari 50% minyak berasal dari Timur Tengah yang saat ini sedang mengalami konflik. Ketiga, bengkaknya anggaran subsidi. Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran subsidi 502 triliun berpotensi membengkak hingga hampir 700 triliun pada tahun 2022, sehingga semua subsidi minyak dikurangi, akibatnya harga yang harus ditanggung masyarakat meningkat. Keempat, selain itu, harga minyak dunia yang melejit hingga mencapai batas 104,9 dolar per barel menyebabkan pemerintah mau tidak mau harus menaikkan harga BBM. Kebijakan BLT BBM ini diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat yang masing-masing menerima Rp150.000 per bulan. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Issa Rahmatarwata, pada September 2022, penyaluran bantuan sosial telah terrealisasi sebesar Rp6,2 triliun atau 50% dari jumlah anggarannya, yaitu sebesar Rp12,39 triliun. Kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi beban APBN dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap subsidi menuai keluhan dari masyarakat karena tidak diimbangi dengan kenaikan UMR. Hal ini menyebabkan dana yang dibutuhkan masyarakat untuk membeli BBM meningkat, sehingga masyarakat harus mengubah alokasi dana kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian, BLT BBM yang diberikan oleh pemerintah dinilai tidak tepat sasaran karena aparat pemerintah setempat melakukan pendataan secara subjektif. Kemudian, penerima bantuan dinilai tidak siap untuk mengalokasikan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.